Ternyata benar adanya kata pepatah, kalau keinginan manusia itu tak akan pernah merasa puas. Satu telah didapat, pasti ingin lagi yang lainnya. Apakah sahabat Tinta Pena Channel juga merasa begitu? Mungkin tujuannya agar terciptanya semangat untuk menjalani hidup ini. Tugas kita adalah mengendalikan kehendak itu, agar tetap berada di jalur kenormalan dan kewajaran. Tak berbeda dengan yoga, yang tiba-tiba saja bisa berubah pemikiran dan juga tergoda oleh keinginannya. Karena adanya peluang dan kesempatan terhadap karyawannya sendiri, yang akhirnya menjadi sasaran dan pada akhirnya hanya menemukan kekecewaan. Nah, bagaimana kisah detailnya? Yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Bantu like video ini sampai 100 like dan bantu subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Kenalin dulu, namaku Yoga, umur 37 tahun dan mempunyai 2 anak. Aku pekerja swasta yang tinggal di sebuah kota yang ada di salah satu wilayah Jawa Tengah. Sudah 2 tahun ini aku menjalankan usaha peralatan rumah tangga, tapi tidak hanya satu tempat saja, melainkan saat ini sudah ada 4 cabang. Setiap toko aku kasih 2 karyawan, dan untuk menarik pelanggan tentu saja aku pilih semua cewek muda dan rata-rata cantik. Memang hal itu yang menjadi kriteria utama, meski syarat itu enggak aku cantumkan saat perekrutan karyawan. Dan yang bertugas menyeleksi calon karyawan adalah istriku. Meskipun istriku punya kerjaan sendiri, yakni seorang ASN, tapi ia ikut membantu dalam usahaku. Bagiku enggak masalah, justru aku merasa terbantu. Aku malah bisa nyari kesibukan lain. Aku bisa menjalankan bisnis sampingan, yaitu jual beli online yang lagi rame saat ini adalah tukar tambah motor. Aku beli motor bekas, aku modifikasi, dan kemudian aku jual lagi. Tapi dalam beberapa hari ini pikiranku terganggu ketika istriku merekrut karyawan baru. Namanya Ningrum. Dia cantik banget. Semua karyawanku memang cantik, tapi Ningrum masih di atas mereka. Tapi kenapa aku jadi terusik ya? Karena sikapnya yang berbeda dari yang lain. Dia itu lebih berani dan so akrab. Padahal yang lain kalau sama aku pada menaruh hormat. Merasa sungkan lah. Tapi Ningrum ini orangnya ceplas-ceplos dan rame, yang membuat aku suka grogi ketika dia panggil aku mas di depan karyawan lain. Ternyata kata istriku, Ningrum itu adik temannya yang baru lulus SMA tahun lalu. Semula kerja jadi sales minuman, tapi keluar dan baru bekerja ikut aku. Suatu pagi seperti biasa, aku datangi setiap toko untuk menyerahkan buku laporan sambil cek barang-barang dagangan. Mas Yoga, panggil Ningrum saat aku masuk ke tokonya. Iya, sahutku sembari mulai sibuk ngitung perabotan. Kalau aku nginep di sini, boleh gak ya? Kayak gitu kan tanyanya. Sebab kalau PP lama-lama capek tambahnya. Boleh, gak apa-apa, tapi ada aturannya. Gitu kan jawabku. Ada aturannya. Aturannya apa mas? Jangan ajak temen, apalagi temen cowok. Itu mah larangan paling keras. Begitu kan jelasku. Ya enggak lah mas, masa bawa cowok, jawabnya. Mau mulai kapan? Tanyaku. Kalau besok malam bisa kan mas? Ya udah enggak apa-apa. Makasih ya mas, ujarnya girang sambil ngajak salaman. Bahkan nyium tanganku segala. Aku jadi terharu. Sepertinya sangat berarti sekali bagi dirinya yang aku bolehin nginep di toko. Ningrum, panggilku. Iya mas, ada yang harus ku kerjakan. Begitu jawabnya dengan cepat.
kalau bisa tolong jangan panggil aku Mas ya kalau ada ibu. Begitu kan ucapku. Loh, emangnya kenapa Mas? Ya nggak apa-apa sih, cuma gak enak aja. Masa kamu panggil aku Mas tapi panggil istriku ibu? Kayak aneh gitu. Iya deh, jawabnya sambil santai gitu. Biasanya Vira masuk jam berapa? Tanya aku sebelum pergi. Biasanya jam segini sudah nyampe. Tadi pamit sama aku, katanya pagi ini agak telat. Katanya ngantar saudaranya sebentar. Oh gitu, gumamku. Vira itu temennya Ningrum satu toko. Mas hampir lupa, seru Ningrum. Lupa apa sih? Tanya aku. Mas Yoga dapat salam dari Mbak Dewi. Mbak Dewi siapa? Aku mengerutkan bulu alisku. Katanya dulu teman sekolah Mas Yoga waktu SMA. Oh alah, Dewi yang itu ya. Iya, aku baru ingat. Jawabku setelah sesaat mikir. Salam balik gak Mas? Alah, emang harus salam balik? Sudah punya suami gak usah salam-salaman. Nanti malah bisa nimbulin fitnah. Kayak gitu kan jawabku. Lah, kalau salamnya dari yang masih gadis berarti mau kan Mas? Apa-apaan sih kamu? Ningrum malah ketawa. Aku langsung ngeloyor keluar dan pergi begitu saja. Dari percakapan itu masih biasa pikiranku. Masih lempeng-lempeng saja, sama sekali gak jadi bahan renungan. Karena aku menganggap itu sekedar candaan Ningrum. Aku hanya mendapatkan kesan kalau Ningrum anaknya memang suka rame, punya selera humor tinggi dan gak bosenin. Cuma kadang bikin aku suka ketar-ketir. Setiap ngobrol heboh sebab tangannya itu suka nampol ke aku. Kalau gak ada orang lain sih gak masalah. Lah ini ada karyawan lain. Takutnya dikira ada apa-apa sama aku. Tapi di suatu malam aku sempat terganggu dengan pikiranku sendiri. Entah kenapa aku jadi ingat Ningrum. Kepikiran dia yang sendiri di toko. Kayak ada rasa khawatir gitu. Apa karena aku juga sedang sendiri ya? Oh iya, istriku sudah 2 hari mengikuti diklat ke Semarang. Katanya masih ada 2 hari lagi baru selesai. Jadi aku plonga-plongo sendiri di kamar, merasa sepi dan susah tidur. Aku tuh biasanya megang sesuatu sebelum tidur, tapi kali ini kayak ada yang hilang gitu. Tiba-tiba tanganku meraih HP, kemudian iseng-iseng menghubungi Ningrum. Halo Mas, sahut Ningrum saat ku telepon. Belum tidur nih, tanyaku. Belum Mas, susah merem. Sekarang sudah jam 12 loh, besok kerja malah ngantuk. Gitu kan kataku. Aku takut Mas. Emang takut kenapa? Tanya aku. Di sini lagi hujan gede, takutnya lampu padam. Lah, terus gimana? Tanyaku. Apa aku keluar aja ya? Jawabnya. Keluar gimana sih? Ini kan tengah malam. Tanyaku lagi. Aku kalau lagi takut biasanya malah di luar. Oh, kirain keluar kerja. Ah, malah gak nyambung. Jawabnya kesal. Aku ketawa. Apa aku harus ke situ? Kataku nawarin diri. Mas Yoga mau ke sini. Di sana Ningrum terdengar sangat girang. Lah, katanya kamu takut. Emang iya Mas, tapi di mana Bu Dewi? Tanya Ningrum. Ya ada, kataku bohong. Ntar dia marah loh. Dia udah gede, udah nggak marahan. Ya udah kesini aja Mas. Oke, aku TW. Sebenarnya tadi aku cuma asal ngomong. Lah, kok malah ditanggapi serius. Bahkan saat aku keluar masih heran sendiri. Tapi kayaknya Ningrum emang lagi ketakutan. Gak ada salahnya toh aku nemenin karyawan, batinku. Aku sudah sampai bawa 2 bungkus nasi goreng. Ningrum kelihatan senang. Mungkin saking senangnya dia nubruk ke aku dan mendekapku. Ini anak kenapa sih? Batinku sama sekali gak merasa risih atau malu, tahu-tahu main nyekap aja. Mas, ucapnya saat kami menyantap nasi goreng. Kalau Bu Dewi orangnya kalem ya? Iya kalau dibandingin kamu, sahutku. Berarti aku cerewet ya?
Pol. Dia meraih tanganku dan hendak mencubit, tapi gak kena. Dulu pacaran berapa tahun, Mas? Sekilas aku melihatnya. Menurutku pertanyaannya gak penting. Gak pacaran, jawabku. Masa sih? Gak percaya kan? Malam kian larut dan di luar hujan sudah reda, tinggal gerimis yang merintik saja. Bisa aku dengar dari suara air yang jatuh di atap, tapi justru bikin hawa terasa sejuk. Tidur yuk, begitu kan kata-kata yang gak bisa aku tahan keluar dari mulutku. Mungkin karena aku terlalu yakin dengan pikiranku bahwa Ningrum akan mudah kudapatkan. Ayo, gitu kan jawabnya, persis dengan pikiranku. Dan anehnya kami seperti layaknya sudah menjalin hubungan. Gak ada rasa canggung-canggungnya. Begitu masuk ke kamar, kami langsung bikin acara. Mungkin karena tadi Ningrum bilang gini, kalau Mas Yoga aktif, pasti aku bisa agresif. Kayak gitu kan. Hingga di malam itu, aku dan Ningrum merajut indahnya kebersamaan. Begitu suhu ruangan makin terasa panas, kemudian Ningrum mulai mengarahkan. Tapi begitu masuk, aku kaget dan merasa heran. Bles, begitu mudah dan lancar. Gak ada lagi hambatan apapun. Waduh, apa-apaan ini, batinku. Tapi semua sudah terlanjur, tak mungkin aku tarik lagi. Sebab apapun adanya bikin aku penasaran juga. Jadi aku lanjut saja sampai misi ini benar-benar tuntas. Suara gemuruh pada suhu yang panas menandai letupan lava pijar akan keluar dari kubahnya. Lumayan keras dan dahsyat letusannya, hingga menciptakan gempa. Seketika banjir lahar panas pun mengenai area rawan. Maklum, sudah 2 hari menahan magma. Meski begitu, hati kecilku tetap ada semacam protes, karena ternyata tak seperti yang aku harapkan. Kupikir masih alot, sempit, dan membutuhkan kerja keras. Rupanya Ningrum sudah tak lagi baru. Makanya dia sudah begitu lincah dan lihai. Mulanya aku pingin naik motor Rayenan. Ternyata motor secondan. Tapi gak masalah, semua telah terjadi. Toh aku juga sekedar ngintip doang. Setidaknya aku dapat pengalaman baru yang lebih fresh dan lebih heboh. Makanya malam itu aku putuskan untuk tidak tidur malam, alias akan lembur sampai pagi. Mas, aku mau kok jadi istri kedua. Waduh, aku kaget. Ngomongmu enteng banget, kataku. Dari dulu aku pengen banget punya suami yang ganteng, kalem, dan romantis seperti Mas Yoga, katanya. Tapi aku gak kepingin punya istri 2, kayak gitu kan, kataku. Akan lebih baik kalau kita begini saja sampai kamu sudah dapatkan cowok yang seperti aku, tambahku. Ningrum diam gak mau menatapku, tapi tiba-tiba dia memutar kepala dan menatapku. Senyumnya mengembang, lantas katanya, Mas Yoga serius nih? Iyalah serius. Oke mas, aku mau. Nah gitu dong. Lagian kamu harusnya berterima kasih sama Dewi. Gara-gara dia kita bisa ketemu, bukan malah nyakitin, jarku. Iya mas, jawabnya manut. Sejak saat itulah aku dan Ningrum selalu komitmen. Maksudnya tetap melanjutkan korelasi. Tapi belakangan aku muncul curiga. Jangan-jangan Ningrum enggak nyari cowok idamannya. Bisa jadi dia sudah merasa nyaman dengan hidup yang seperti ini. Buktinya sampai 2 tahun berjalan ia belum juga dapat cowok. Kalau benar begitu, aku kan yang akan mengalami masalah besar. Makanya sebelum istriku tahu dan kemudian minta visa, maka Ningrum aku berhentiin jadi karyawanku. Tak suruh buka usaha di kampungnya dengan uang pesangon yang cukup gede. Begitulah secuil kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa menyaring isinya, bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya, jika dirasa memang ada. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel
agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Sekian dan terima kasih.